Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Selama 1 tahun terakhir ini kita banyak mendengar istilah moderasi beragama. Bahkan Kementerian Agama mencanangkan tahun ini sebagai tahun moderasi beragama. Karena itu penting menjelaskan apa itu moderasi beragama. Apakah moderasi beragama adalah agenda pihak asing sebagaimana yang sering kita baca di beberapa media? Atau apakah moderasi beragama itu sebagai upaya mensekularisasi agama atau mendegradasi agama? Atau apakah memang agama itu mengajarkan moderasi dan perlukah moderasi beragama itu? Saya sepertinya tidak perlu menjelaskan makna kata moderasi itu karena sudah jelas bahwa kata itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak radikal. Kalau dalam bahasa Arab, moderasi berarti wasatan atau tengah-tengah, tidak gulu atau berlebih-lebihan, atau tidak ekstrim ke kanan dan ke kiri, tetapi berada pada posisi tengah. Dari kata ini kita bisa memahami bahwa yang dimaksud moderasi beragama adalah tidak gulu atau berlebih-lebihan atau tidak ekstrim dan juga tidak radikal di dalam memahami perintah dan anjuran-anjuran agama itu sendiri. Tetapi berusaha seimbang dan adil di dalam memahami setiap perintah agama, misalkan perintah ibadah. Jika kita memahami secara ekstrim, maka tentu kita akan terus beribadah dan meninggalkan kewajiban-kewajiban lain seperti kewajiban sosial, kewajiban terhadap keluarga, dan lain-lain. Tetapi jika kita memahami secara moderat, maka tidak semua kegiatan kita akan melulu ibadah saja. Artinya bisa saja waktu lain kita gunakan bekerja dan beramal saleh, bersilaturahmi dengan teman-teman, dan sebagainya, yang sesungguhnya juga bisa bernilai sebagai ibadah. Jika kita berbicara tentang moderasi beragama dari sudut pandang Islam, maka topik ini memang sangat penting. Karena sejak awal Islam menekankan pentingnya moderasi beragama. Dalam Al-Quran disebut bahwa umat ini adalah umat yang moderat. Lalu apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah bagaimana kita membangun pola pikir kita terhadap kandungan-kandungan Al-Quran dan Sunnah secara moderat. Tidak seperti Murji'ah misalnya yang semua perkara dikembalikan kepada Tuhan. Sebaliknya misalnya Mu'tazilah semua dikembalikan ke akal pikiran dalam memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Keduanya sangat ekstrim, yang satu terlalu ekstrim menyerahkan dan mengembalikan semua perkara manusia kepada Tuhan hingga perbuatan jelek pun dikembalikan kepada Tuhan. Sementara Mu'tazilah juga begitu ekstrim karena semua harus menggunakan akal. Artinya tidak ada nas yang bertentangan dengan hasil olah pikiran. Nah, kalau kita misalnya menempuh cara seperti ini, maka sesungguhnya kita sangat ekstrim dan radikal di dalam memahami teks-teks agama. Sehingga bisa menjerumuskan kita ke dalam kesulitan dan kesesatan di dalam memahami teks-teks agama. Karena itu, Islam sendiri sejak awal menekankan pentingnya moderasi beragama karena beberapa hal sebagai berikut. Esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia, ciptaan Tuhan, termasuk menjaga jiwa dan raga manusia itu sendiri. Karena itu, ajaran agama syarat dengan keseimbangan dalam berbagai aspek agar pemeluknya selamat, tidak saling menguasai dan tidak saling mengintimidasi antara satu dengan lain hanya karena kepentingan dirinya atau kepentingan kelompoknya. Sejak agama lahir di muka bumi ribuan tahun yang lalu, jumlah manusia terus bertambah. Lahir dari berbagai latar belakang, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Jika setiap orang bebas menginterpretasi teks-teks yang ada, maka tidak menutup kemungkinan terjadi distorsi interpretasi yang dapat merugikan orang lain atau kelompok lain. Karena itu, moderasi di dalam memahami dan menginterpretasi setiap teks harus mempertimbangkan kondisi aktual dan kontekstual, sehingga tidak merugikan dan memudaratkan orang lain, apalagi jika menyangkut hajat hidup setiap orang. Anggaplah misalnya, ketika kita memahami kata kafir, semua yang berbeda dengan kita maka tentu akan memberikan dampak terhadap orang lain. Sementara di dalam berinteraksi dengan orang lain, kita tidak bisa hanya bertumpu pada istilah kafir, tetapi bisa menggunakan istilah lain untuk mencapai tujuan kita. Misalnya kita menggunakan kata umat dakwah, maka kita berkewajiban berdakwah kepada mereka, bukan memusuhi dan membinasakan. Hajat hidup manusia terus berkembang.
dan perkembangan pola hidup juga terus mengalami perubahan. Di titik ini, agama harus selalu hadir sebagai pedoman umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Jika teks-teks agama tidak hidup dan tidak berjalan sesuai dengan tuntutan zaman, maka bisa saja agama ditinggalkan oleh umat manusia. Karena itu, inovasi-inovasi dalam beragama, terutama yang terkait dengan muamalah, harus juga hidup. Karena hukum agama itu berubah sesuai dengan waktu dan zaman. Jika kita misalnya fanatik dengan pemahaman-pemahaman kita yang tidak berusaha mengaktualisasi, maka akan sulit membawa agama ini sebagai pedoman hidup. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama sangat penting. Apalagi masyarakat kita yang plural, terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Setiap suku memiliki budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Karena itu agama juga tidak bisa kaku di dalam menyikapi kondisi itu, tetapi harus selalu lentur terhadap setiap perbedaan yang ada. Selain itu, kita di Indonesia memiliki nilai-nilai tersendiri di dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, kita harus adaptif di dalam menyikapi hal ini. Kita tidak bisa selalu membentur-benturkan agama dengan negara. Karena jika kita sangat ekstrim memahami agama, maka kita bisa saja terjerumus dalam beragama dan bernegara dengan cara yang salah. Akhirnya yang rugi adalah kita. Kita lihat misalnya kondisi umat Islam di beberapa negara muslim yang masih sibuk berbicara tentang konsep bernegara yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya mereka terjebak dalam pertikaian dan pertengkaran yang tiada akhir. Akibatnya adalah perang saudara. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.